Di sebuah desa yang terletak tak jauh dari kaki Gunung Salak, hiduplah seorang pria bernama Sarto. Usianya sudah hampir setengah abad, 48 tahun, namun wibawa dan karismanya membuat ia selalu tampak lebih muda di mata warga sekitar. Sarto bukan orang sembarangan. Ia dikenal sebagai mandor pemborong proyek yang sukses. Gedung-gedung sekolah, rumah sakit kecil, hingga ruko-ruko di kota terdekat banyak berdiri berkat tangan dinginnya. Bagi orang desa, Sarto adalah simbol keberhasilan. Ia sering membagikan sembako gratis, menyumbang pembangunan musola, bahkan membiayai anak-anak yatim untuk melanjutkan sekolah. Tak jarang orang menyebutnya sebagai dermawan desa. Jika ada hajatan, Sarto tak segan membantu. Jika ada kesusahan, ia orang pertama yang datang menolong. Semua orang percaya kebaikannya tulus. Namun, di balik senyum ramah dan sikap ringan tangannya, Sarto menyimpan ambisi besar. Baginya, menjadi sekadar dermawan desa tak cukup. Ia ingin lebih dikenal, dihormati, dan berkuasa. Ia ingin proyek-proyek besar selalu jatuh ke tangannya, agar namanya tak hanya harum di desa, tapi juga di kota-kota besar. Kesempatan itu datang ketika sebuah perusahaan properti besar mempercayakan pembangunan apartemen baru kepadanya. Proyeknya fantastis, jauh di atas proyek-proyek sebelumnya. Hatinya berbunga-bunga. Ia merasa ini adalah tiket emas menuju puncak kesuksesan. Namun, takdir berkata lain. Di pertengahan pembangunan, bencana besar terjadi. Gedung yang baru setengah berdiri tiba-tiba runtuh, menelan kerugian hingga puluhan juta rupiah. Sarto yang selama ini dielu-elukan, tiba-tiba jadi bahan pembicaraan. Mandor macam apa yang sampai bangunannya ambruk, bisik orang-orang di belakangnya. Sejak hari itu, hidupnya berubah. Uang investasi yang seharusnya kembali justru menguap. Tekanan bisnis menekan, bank mulai menagih, dan para pekerja yang selama ini setia pun mulai ragu. Rumahnya masih tampak mewah, namun di dalamnya, Sarto dihantui kegelisahan yang tak berujung. Malam-malamnya kini dipenuhi insomnia. Ia sulit tidur, pikirannya berputar tanpa henti. Stres membuatnya bergantung pada obat penenang yang dibilinya. Diam-diam di kota, keluarganya mulai curiga, namun Sarto selalu menutupi dengan alasan kelelahan kerja. Pada suatu malam, saat ia duduk sendirian di ruang kerjanya, menatap tumpukan dokumen proyek yang berantakan, tiba-tiba ada sesuatu yang berbeda. Angin dingin berhembus masuk melalui jendela. Padahal semua sudah tertutup rapat. Lampu gantung bergoyang perlahan, menimbulkan cahaya temaram yang membuat ruangan semakin suram. Di tengah keheningan itu, Sarto mendengar bisikan samar. Pelan, tapi jelas. Ada jalan keluar, ada cara untuk bangkit. Sarto terperanjat. Ia memandang ke sekeliling, tapi tak ada siapapun di sana. Hanya dirinya, meja kayu penuh kertas, dan jam dinding yang berdetak pelan. Ia mengusap wajahnya, mencoba menyalahkan pikirannya yang terlalu lelah. Ini pasti efek obat, gumamnya. Namun, bisikan itu kembali terdengar. Lebih jelas, lebih dekat, seolah ada yang berbisik tepat di telinganya. Kalau kau ingin kembali, berjaya. Kalau kau ingin proyekmu kembali lancar, ikutlah aku. Sarto terdiam. Hatinya berdegup kencang, bulu kuduknya berdiri. Entah mengapa, kata-kata itu terasa seperti hipnotis, mengikat pikirannya. Sesuatu dalam dirinya bergetar, membuatnya lupa siapa dirinya sebenarnya malam itu. Untuk pertama kalinya, Sarto mulai menyadari kehadiran sesuatu yang tak kasat mata. Sesuatu yang siap menuntunnya menuju jalan yang kelam. Sejak malam itu, hidup Sarto tak lagi sama. Bisikan samar yang ia dengar bukan hanya sekali lewat, tapi semakin sering menghantuinya. Awalnya hanya terdengar di waktu larut, ketika ia sedang sendiri di ruang kerja. Namun lama-kelamaan, suara itu muncul bahkan saat ia sedang bersama orang lain, di tengah rapat proyek. Ketika para pekerja berbicara tentang kerugian material, telinga Sarto tiba-tiba menangkap suara aneh yang berbisik. Mereka semua menyalahkanmu. Mereka semua ingin menjatuhkanmu. Suara itu membuatnya resah. Ia mencoba menatap wajah-wajah karyawannya, dan mendadak timbul perasaan curiga. Padahal selama ini mereka setia bekerja bersamanya. Malam hari, ketika Sarto mencoba tidur, suara itu lagi-lagi datang. Kau tak akan pernah bisa bangkit, kecuali dengan jalan yang kutunjukkan. Bulu kuduk Sarto berdiri. Ia menutup telinganya dengan bantal, mencoba mengusir suara itu. Namun tetap saja terdengar. Semakin ia menolak, semakin jelas bisikan itu menggema. Bukan hanya suara, pertanda-pertanda aneh mulai mengikuti kesehariannya. Lampu di ruang kerjanya sering berkedip tanpa alasan. Meskipun kabel sudah dicek berkali-kali, bayangan hitam terlihat sekilas di pojok ruangan, namun ketika ditatap, hilang begitu saja. Di malam-malam tertentu,
terdengar suara ketukan pintu pelan. Padahal ketika dibuka, tak ada siapapun di luar. Semua ini membuat pikiran Sarto semakin kacau. Ia ingin percaya itu hanya halusinasi akibat stres. Namun hatinya tahu, ada sesuatu yang benar-benar datang kepadanya. Semakin hari, Sarto semakin berubah. Ia mudah marah kepada karyawannya. Senyumnya yang dulu tulus, kini lebih sering tampak kaku. Matanya mulai menyimpan tatapan kosong, seolah pikirannya berada di tempat lain. Keluarga kecilnya pun mulai resah. Istrinya beberapa kali mencoba menenangkan, mengatakan, "Pak, kalau memang berat, kita jalani pelan-pelan. Jangan dipaksakan." Namun Sarto hanya terdiam. Sesekali ia menatap istrinya dengan wajah dingin, seakan sedang menimbang sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Di balik semua itu, Sarto tahu betul, ia mulai melupakan jati dirinya. Ambisi, rasa takut, dan bisikan gaib itu perlahan menggiringnya menuju jurang yang lebih dalam. Suatu malam, bisikan itu tak hanya terdengar, tapi juga menyusup ke dalam mimpinya. Sarto bermimpi berjalan di sebuah hutan yang sangat gelap. Pohon besar menjulang tinggi, dedaunan kering berguguran menutupi tanah. Suara burung hantu terdengar sayup, membuat suasana semakin mencekam dari kayohan. Tampak cahaya merah redup. Sarto mendekat, dan di sana ia melihat sesosok makhluk tinggi besar, dengan wajah menyeramkan, matanya merah menyala. Tubuhnya diselimuti kabut pekat. Makhluk itu tak berbicara dengan mulutnya, melainkan melalui suara yang langsung bergema di kepala Sarto. "Aku bisa membuatmu kembali berjaya. Aku bisa mengangkatmu lebih tinggi dari siapapun. Tapi kau harus berani membayar harga yang pantas." Sarto terperangah. Suara itu begitu meyakinkan, seolah menawarkan jalan keluar dari semua kesulitannya. "Apa yang harus kulakukan?" tanya Sarto dalam mimpinya. Dengan suara bergetar, makhluk itu mendekat. Nafasnya dingin, seperti kabut malam. "Datanglah ke tempatku di Gunung Salak. Bawa sesajenmu, dan kau akan tahu jalannya." Sarto tersentak bangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Dadanya naik turun cepat, napasnya memburu. Ia menatap jam dinding pukul 3 dini hari. Semua terasa nyata, seolah bukan sekadar mimpi. Sejak mimpi itu, Sarto semakin yakin bahwa bisikan yang ia dengar bukanlah sekadar ilusi. Ia mulai percaya bahwa ada kekuatan besar yang bisa membantunya, asal ia mau mengikuti arahan. Setiap kali ia mencoba berpikir rasional, suara itu kembali datang, menekan hatinya. "Kau tak punya pilihan lain, Sarto. Jika ingin bangkit, ikuti AKU... Dan tanpa ia sadari, perlahan-lahan ia mulai menyerahkan kendali hidupnya pada suara itu. Hari-hari setelah mimpi itu, pikiran Sarto tidak pernah tenang. Ia berusaha menepis, mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya bunga tidur akibat stres dan obat penenang. Tapi semakin ia menyangkal, semakin kuat bisikan gaib itu terdengar. Setiap malam, suara yang sama selalu memanggilnya, "Gunung Salak, datanglah ke sana. Hanya di sanalah jalanmu." Awalnya Sarto masih ragu. Namun, setiap kali ia melihat angka-angka kerugian yang menumpuk di meja kerjanya, setiap kali ia mendengar telepon dari bank yang menagih utang, bisikan itu terasa semakin masuk akal. Seolah-olah memang hanya ada dua jalan: hancur dalam kemiskinan, atau bangkit dengan bantuan gaib. Suatu sore, ketika ia duduk di warung kopi dekat proyek yang terbengkalai, Sarto bertemu seorang lelaki tua yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Lelaki itu mengenakan ikat kepala hitam, kulitnya legam, matanya tajam seperti menembus hati. "Sampean ini Sarto, mandor proyek itu bukan?" tanya lelaki itu sambil menyeruput kopi pahitnya. Sarto terkejut. "Iya Pak, kok tahu saya?" Lelaki itu hanya tersenyum tipis. "Semua orang sudah dengar. Bangunanmu ambruk, rezekimu juga ikut runtuh." Ucapan itu terasa menampar, tapi Sarto hanya bisa terdiam. Ada sesuatu dalam nada suara lelaki tua itu, dingin, menusuk, tapi juga seperti mengetahui sesuatu yang lebih dalam. Lelaki itu kemudian berbisik pelan, hampir tak terdengar, "Kalau kau ingin bangkit, jalanmu ada di Gunung Salak. Carilah penghuni di sana, mereka bisa menolongmu. Tapi ingat, setiap pertolongan ada bayarannya." Ia teringat mimpi yang sama. Mimpi tentang makhluk besar bermata merah yang juga menyebut Gunung Salak. Bagaimana mungkin orang asing ini tahu persis apa yang ia alami? Sebelum Sarto sempat bertanya lebih jauh, lelaki itu sudah berdiri, membayar kopinya, lalu berjalan pergi perlahan. Saat Sarto berusaha mengejarnya, lelaki itu sudah hilang di keramaian pasar, seolah menguap begitu saja. Nama Gunung Salak bukanlah hal asing bagi Sarto.
Sejak kecil, ia sering mendengar cerita-cerita dari orang tua dan sesepuh desa. Gunung itu dikenal angker, penuh misteri, bahkan sering dijuluki sebagai pintu gaib karena banyak orang hilang tanpa jejak di sana. Ada yang bilang gunung itu dihuni makhluk-makhluk gaib tingkat tinggi. Ada pula yang percaya bahwa di puncaknya terdapat kerajaan tak kasat mata yang dipimpin makhluk besar bertanduk. Cerita-cerita itu dulu hanya terdengar seperti dongeng. Tapi kini, setelah bisikan itu menghantuinya, semua terasa nyata. Sarto mulai merasa seolah gunung itu memanggil dirinya. Malamnya, Sarto duduk di teras rumah dengan pikiran bercampur aduk. Di satu sisi, ia masih punya iman yang berbisik, jangan terjerumus, itu jalan sesat. Tapi di sisi lain, ada ambisi besar yang berteriak lebih keras. Ini satu-satunya kesempatanmu untuk kembali berjaya. Istrinya sempat keluar membawa teh hangat. "Pak, kenapa melamun terus? Ada yang Bapak sembunyikan dari saya?" tanyanya penuh khawatir. Sarto tersenyum kaku. "Tidak Bu, cuma mikirin kerjaan." Ia tidak mungkin menceritakan tentang bisikan dan mimpi itu. Siapa yang akan percaya? Bahkan dirinya sendiri masih sulit percaya. Tapi hati kecilnya tahu. Ia semakin tertarik dengan jalan yang ditunjukkan makhluk itu. Beberapa hari kemudian, mimpi itu kembali datang. Kali ini lebih nyata, lebih menekan. Sarto bermimpi berdiri di lereng Gunung Salak. Angin kencang bertiup, kabut tebal menutupi pandangan. Dari balik kabut, muncul sosok bayangan besar. Tubuhnya hitam legam, matanya menyala merah seperti bara api. "Kau sudah tahu jalanmu, Sarto. Bawa sesajen, kepala kambing, bunga 7 rupa, kemenyan, dan darah. Datanglah padaku di malam Jumat." Kliwon. Suara itu menggelegar membuat tubuh Sarto bergetar hebat. Sebelum sempat bertanya, mimpi itu terputus. Ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Napas memburu dan jantung berdetak kencang. Sejak saat itu, keraguannya perlahan hilang. Sarto mulai menyiapkan diri, meski ia sendiri belum tahu bagaimana akan memenuhinya. Baginya, Gunung Salak kini bukan lagi sekadar gunung. Itu adalah pintu menuju keselamatan atau mungkin kehancuran. Dan yang lebih menakutkan, dalam lubuk hatinya ia sudah siap melakukan apapun. Hari-hari Sarto setelah mimpi kedua semakin berat. Seakan semua masalah datang bertubi-tubi, menjeratnya dalam lingkaran gelap yang tak ada jalan keluar. Pagi itu, telepon rumah berdering nyaring. Istrinya yang mengangkat, tapi wajahnya pucat setelah beberapa detik berbicara. "Pak, ini dari bank," katanya lirih sambil menyerahkan gagang telepon kepada Sarto dari seberang. Suara seorang petugas bank terdengar tegas dan dingin. "Pak, Sarto, sudah 3 bulan angsuran kredit proyek Bapak macet. Kalau dalam minggu ini tidak ada pelunasan sebagian, terpaksa kami ambil tindakan hukum." Kalimat itu membuat dada Sarto sesak. Ia mencoba menjelaskan bahwa proyeknya runtuh. Ia butuh waktu, tapi suara di seberang tetap keras. "Kami tidak bisa menunggu lebih lama. Uang perusahaan harus kembali." Sarto menutup telepon dengan tangan bergetar. Keringat dingin membasahi pelipis. Ia merasa dunia benar-benar menekan dari segala arah. Tak berhenti sampai di situ. Sore harinya ia dipanggil ke kantor rekan bisnis yang ikut menanam modal di proyek apartemen. Di sana, tatapan orang-orang sudah berbeda. Tidak ada lagi hormat atau percaya. Yang ada hanya kecurigaan. "Jangan-jangan kau sengaja bikin proyek itu runtuh supaya bisa bawa lari uang?" tuduh salah satu dari mereka. Sarto terperanjat. "Astagfirullah, mana mungkin saya begitu? Saya juga rugi besar." Tapi kata-katanya hanya dibalas tatapan sinis. Mereka tidak peduli lagi dengan reputasinya di desa. Yang mereka lihat hanyalah angka kerugian yang semakin membengkak. Keluar dari ruangan itu, Sarto merasa langkahnya goyah. Dunia seakan menutup pintu satu persatu. Di rumah, ia pun mulai kehilangan kendali. Istrinya yang dulu selalu sabar, kini sering menangis diam-diam. Anaknya yang remaja bahkan mulai jarang bicara, takut melihat ayahnya yang kerap murung dan cepat marah. Suatu malam, istrinya memberanikan diri berkata, "Pak, kalau memang tidak sanggup lagi, lepaskan saja proyek itu. Biar kita mulai dari awal, meskipun sederhana." Namun Sarto justru meledak. "Kamu tahu apa? Kamu pikir gampang. Kalau aku jatuh sekarang, habislah semua yang sudah kubangun." Setelah itu, rumah mereka sunyi. Hanya terdengar isak tertahan dari kamar istrinya. Sarto sendiri duduk di ruang tamu, menatap kosong, menyesali kata-kata Nia, tapi egonya terlalu tinggi untuk meminta maaf. Dalam keadaan seperti itulah, bisikan itu kembali muncul. Kali ini lebih jelas, lebih menusuk hati. "Mereka semua tidak mengerti penderitaanmu. Hanya aku yang bisa menolongmu. Kau tidak perlu lagi pusing dengan hutang. Cukup beri aku yang kuinginkan." Sarto menutup telinganya.
Tapi suara itu tetap ada menggema dari dalam kepalanya sendiri. Dan anehnya, semakin ia mendengar, semakin ia merasa tenang, seolah suara itu adalah satu-satunya yang berpihak kepadanya. Malam itu, Sarto menatap lenggit-lenggit kamar sambil bergumam lirih. Kalau benar ini jalan satu-satunya, aku akan lakukan. Aku tidak mau jadi orang kecil lagi. Aku tidak mau jadi pecundang. Dan sejak saat itu, pikirannya mulai berubah. Ia tidak lagi memikirkan cara menyelesaikan masalah secara normal. Ia hanya memikirkan bagaimana mendatangi Gunung Salak, bagaimana menyiapkan sesajen, dan bagaimana memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam mimpinya. Ambisinya kembali menyala. Tapi bukan ambisi yang sehat, melainkan ambisi yang lahir dari ketamakan, dari dorongan gelap yang sudah menguasai dirinya. Beberapa hari kemudian, saat berada di lokasi proyek yang terbengkalai, Sarto menatap para pekerjanya satu persatu. Di antara mereka, ada sosok karyawan muda bernama Rifki yang paling setia, paling rajin, dan tak pernah mengeluh meski gajinya sering telat dibayar. Entah mengapa, tatapan Sarto lama berhenti di wajah Rifki. Di kepalanya, suara itu kembali terdengar. Lihat dia, darahnya bersih, cocok untuk persembahan pertamamu. Sarto terhenyak, jantungnya berdetak kencang, tangannya bergetar. Ia buru-buru mengalihkan pandangan, tapi bayangan itu terus menempel di kepalanya. Untuk pertama kalinya, Sarto mulai melihat karyawannya bukan sebagai manusia, melainkan sebagai calon tumbal. Nama Rifki mulai terus menghantui pikiran Sarto. Setiap kali ia melihat pemuda itu bekerja, ada suara yang berbisik di telinganya. Dia cocok, dia yang dipilih. Darahnya akan membawamu kembali berjaya. Awalnya Sarto mencoba menolak. Ia memalingkan wajah, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya halusinasi. Tapi semakin ia menolak, semakin kuat suara itu menggema di dalam kepalanya. Rifki bukan sembarang pekerja. Usianya baru 30-an, tubuhnya kurus tapi tangguh. Ia selalu datang lebih pagi dibandingkan yang lain, dan pulang paling akhir setelah memastikan semua pekerjaan rapi. Banyak orang mengenalnya sebagai sosok sederhana. Istrinya hanya seorang penjual gorengan di pinggir jalan, dan mereka punya seorang anak kecil berusia 5 tahun yang selalu menunggu ayahnya pulang. Rifki sering bercerita pada teman-temannya tentang cita-citanya, menabung sedikit demi sedikit agar suatu hari bisa membangun rumah kecil untuk keluarganya. Bagi Sarto, Rifki adalah salah satu karyawan paling setia. Ia tidak pernah protes meskipun gaji telat dibayar. Ia tetap bekerja, tetap tersenyum, bahkan sesekali menyemangati Riken-Riken yang mulai pesimis dengan proyek apartemen itu. Justru karena itulah, bisikan gaib memilih Rifki. Malam itu, Sarto duduk di ruang kerjanya sendirian. Lampu meja menyala redup, kertas-kertas proyek berserakan. Di tangannya, ia memegang foto para pekerjanya yang dulu diambil untuk administrasi. Matanya berhenti di foto Rifki. Kenapa harus dia? Bisiknya lirih. Hatinya berperang. Seperti manusia, ia tahu Rifki orang baik, bahkan sudah seperti keluarga sendiri. Tapi, di sisi lain, ambisi dan rasa putus asa membuatnya sulit berpaling dari bisikan itu. Suara itu kembali hadir. Kali ini lebih kuat, lebih menekan. Kau ingin bangkit atau tidak? Kalau ya, kau harus rela berkorban. Dia hanyalah satu orang, tapi dari darahnya, ratusan juta akan mengalir padamu. Sarto menutup wajah dengan kedua tangannya. Air mata menetes, bukan karena iba, tapi karena ia sadar dirinya semakin sulit kembali ke jalan semula. Beberapa hari kemudian, saat Sarto berjalan di lokasi proyek, sesuatu terjadi. Ia melihat Rifki sedang mengangkat semen dengan wajah penuh keringat. Tapi di matanya, Rifki tiba-tiba tampak berbeda. Tubuhnya dikelilingi cahaya merah samar, seperti tanda yang hanya bisa dilihat olehnya. Sarto terdiam, jantungnya berdegup kencang. Itu tandanya dia memang yang dipilih. Bisik suara gaib. Itu lagi. Ketika Sarto berkedip, cahaya itu hilang. Rifki kembali terlihat seperti biasa, sedang tertawa kecil sambil mengusap keringat di dahinya. Namun bayangan tadi semakin memperkuat keyakinan Sarto, Rifki memang ditakdirkan untuk menjadi tambo. Suatu malam Sarto duduk di beranda rumah sambil merokok. Istrinya menghampiri. Pak, kenapa akhir-akhir ini sering melamun? Bahkan kalau lihat orang pun tatapanmu berbeda. Ada apa sebenarnya? Sarto hanya menggeleng. Tidak ada apa-apa. Cuma mikirin kerjaan. Namun istrinya masih menatapnya dengan ragu. Ada sesuatu pada diri Sarto yang berubah drastis. Matanya sering kosong, pikirannya seperti melayang ke tempat lain. Sarto tahu ia tidak bisa bercerita pada siapapun. Apa yang ada di kepalanya terlalu gelap,
terlalu mengerikan untuk dibagikan. Hari berikutnya, Sarto memanggil Rifki secara pribadi. Mereka duduk di gudang proyek yang sepi. "Rif, kau salah satu pekerja terbaikku. Aku ingin kau tetap bersamaku sampai proyek ini selesai," kata Sarto dengan nada tenang, tapi tatapannya menyimpan sesuatu yang aneh. Rifki tersenyum lebar. "Tentu Pak, saya percaya Bapak, kita pasti bisa bangun lagi. Saya nggak akan ninggalin Bapak." Kata-kata itu menusuk hati Sarto. Kesetiaan Rifki justru membuatnya semakin tersiksa. Tapi dalam pikirannya, suara itu kembali terdengar. "Kesetiaannya hanya berarti jika kau berani mengorbankannya. Dengan darahnya, semua yang runtuh akan kembali tegak." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Sarto benar-benar menetapkan hati. Target tumbalnya adalah Rifki. Setelah menetapkan Rifki sebagai tumbal, hati Sarto semakin gelap. Ia sudah tak lagi memikirkan benar atau salah. Yang ada hanyalah bagaimana cara mengeksekusi rencana itu dengan sempurna tanpa ada yang curiga. Malam-malam, Sarto kini penuh dengan bisikan yang semakin jelas. Seolah ada sosok yang duduk tepat di sampingnya. "Waktumu sudah dekat. Siapkan sesajenmu, siapkan tempatmu, dan bawa dia padamu." Sarto terbangun di tengah malam. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Namun bukannya takut, ia justru merasakan ketenangan aneh. Ia mulai menulis catatan, kesel di buku, tentang apa saja yang harus ia siapkan untuk ritual. Kepala kambing hitam, bunga 7 rupa, kemenyan, air dari 7 sumur, darah manusia. Tulisan terakhir itu membuat tangannya bergetar. "Darah manusia," katanya lirih. Sebelum ia menutup buku itu rapat-rapat, beberapa hari kemudian, ia memberanikan diri pergi ke lereng Gunung Salak seorang diri. Malam itu, kabut turun begitu pekat, membuat jalan setapak tampak seperti pintu menuju dunia lain. Di sebuah tempat yang sunyi, ia berhenti. Dengan tangan gemetar, Sarto menaruh sesajen kecil. Bunga, rokok kretek, dan nasi tumpeng. Ia menyalakan kemenyan, lalu menutup mata. Tak lama kemudian, dari balik kabut, terdengar suara berat yang familiar. "Sarto, kau dat." Sarto membuka mata, dan meski kabut menutupi pandangan, ia bisa melihat sosok besar tinggi, hitam, bermata merah menyala. Nafasnya dingin, suaranya menggetarkan tanah. "Sudah siapkah kau untuk memberi persembahan?" Sarto menelan ludah. Saya sudah siap. Tapi bagaimana caranya?" Sosok itu tertawa pelan, suaranya bergema seperti ribuan serigala melolong. "Bawa dia ke tempat yang sepi, tumpahkan darahnya, persembahkan padaku, lalu kubur jasadnya di dalam bangunan yang kau bangun. Dengan begitu, darahnya akan menyatu dengan fondasi rezekimu." Kata-kata itu menusuk telinga Sarto. Ia tahu, ini bukan sekadar syarat, ini adalah perjanjian hitam. Sejak malam itu Sarto mulai menyusun rencana dengan hati-hati. Ia tidak bisa bertindak sembarangan. Jika ada yang tahu, semua bisa hancur. Tahap pertama, mengajak Rifki lembur dengan alasan pekerjaan. Tahap kedua, menyediakan ruangan kosong di gudang proyek yang sepi. Tahap ketiga, menyiapkan alat bukan sekadar senjata, tapi juga wadah untuk menampung darah. Setiap langkah ia pikirkan dengan detail. Setiap detail ia uling-uling di kepalanya, hingga menjadi seperti skenario yang harus ia jalankan. Meski rencana sudah tersusun, hatinya masih berperang. Ada saat-saat di mana ia memandang foto keluarganya, lalu bertanya dalam hati, "Aku harus sejauh ini? Benarkah rezeki harus dibayar dengan darah orang lain?" Tapi bisikan itu selalu datang lebih cepat, menutup semua keraguan. "Kalau kau mundur sekarang, semua akan hancur. Istrimu, anakmu, rumahmu, semua akan lenyap. Hanya dengan tumbal kau bisa selamat." Sarto terdiam. Ia tahu ia sudah terlalu jauh, tak ada jalan kembali. Malam Jumat Kliwon semakin dekat. Mulai mengumpulkan sesajen satu persatu. Ia membeli kepala kambing dari pasar, pura-pura untuk acara hajatan. Ia mengumpulkan bunga 7 rupa dari tukang kembang. Ia bahkan mengambil air dari sumber-sumber tua di sekitar desa. Dengan alasan untuk keperluan proyek, semua ia simpan di gudang. Proyek tempat yang nanti akan menjadi saksi bisu perjanjian gelapnya. Setiap kali ia masuk ke gudang itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu sering berkedip, suara langkah samar terdengar, padahal tak ada siapapun di sana. Sarto tahu, itu tanda bahwa makhluk gaib yang menuntunnya sudah mulai menunggu. Beberapa hari menjelang hari yang ditentukan, Sarto mulai mendekati Rifki. Ia sering mengajaknya bicara lebih lama dari biasanya, menanyakan kabar anaknya, bahkan memberinya uang tambahan kecil sebagai alasan. "Rif, aku butuh kamu nanti lembur. Ada bagian proyek yang harus segera diselesaikan. Kau mau kan bantu aku?" kata Sarto dengan nada halus.
Rifki tersenyum tulus. Tentu Pak, kalau sama Bapak, saya selalu siap. Jawaban itu menusuk hati Sarto seperti belati. Tapi Senyamdi, wajahnya tetap dipaksakan. Bagus Rif, kau memang pekerja terbaikku. Di dalam hatinya Sarto tahu, sebentar lagi Rifki akan menjadi tumbal pertamanya. Malam Jumat Kliwon akhirnya tiba. Malam yang selama berhari-hari ditunggu, sekaligus ditakuti oleh Sarto. Malam ketika ia akan menuntaskan perjanjian gelapnya, jam menunjukkan pukul 10 malam. Proyek apartemen yang siang hari ramai dengan suara pekerja, kini sunyi senyap. Hanya terdengar suara jangkrik dari kejauhan dan tiupan angin yang sesekali membuat terpal proyek berderik menakutkan. Sarto berdiri di depan gudang penyimpanan material. Lampu temorambolam 15 watt yang tergantung di langit-langit membuat suasana semakin menyeramkan. Di dalam gudang itu, semua perlengkapan ritual sudah disiapkan. Kemenyan, bunga 7 rupa, kepala kambing, serta wadah kosong untuk menampung darah. Tak lama kemudian, Rifki datang. Wajahnya lelah, tapi tetap tersenyum ketika melihat Sarto. Pak, maaf agak telat. Anak tadi rewel, jadi saya baru bisa berangkat. Ucapnya sambil menghela napas. Sarto menepuk pundaknya, berusaha tersenyum. Tidak apa-apa Rif, justru pas waktunya. Mari kita kerja sebentar, setelah itu aku traktir makan sate. Rifki tertawa kecil. Wah, mantap Pak. Namun, di balik senyum itu, Sarto menahan gejolak hatinya. Ia tahu, malam ini adalah malam terakhir Rifki bernapas. Mereka berdua mulai memindahkan beberapa material bangunan, pura-pura seperti sedang lembur. Namun semakin larut malam, suasana terasa janggal. Angin berhembus dingin, padahal jendela gudang tertutup rapat. Lampu bohlam berkedip-kedip, menimbulkan bayangan bergerak di dinding. Rifki mulai merasa aneh. Pak, kok suasananya kayak beda ya, seperti ada yang ngawasin. Sarto menelan ludah, lalu pura-pura tertawa. Ah, kamu ini jangan takut. Itu cuma perasaanmu saja. Fokus kerja, nanti cepat selesai. Namun dalam hati, ia tahu apa yang sedang terjadi. Makhluk itu sudah hadir di sekitar mereka. Menunggu ritual dimulai, sekitar pukul 11 lewat, Sarto berhenti bekerja. Ia menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara bergetar, Rif, aku mau minta tolong. Ada sesuatu di gudang bagian belakang yang harus kita cek. Kau bisa ikut aku sebentar? Tanpa curiga, Rifki mengangguk. Mereka berjalan melewati tumpukan semen dan besi hingga sampai di sudut gudang yang gelap. Di sana, sesajen sudah tersusun rapi di lantai. Bau kemenyan samar mulai tercium. Pak, ini apaan? Rifki mengernyitkan dahi, bingung melihat kepala kambing yang sudah dipotong, dikelilingi bunga 7 rupa. Sarto menunduk, suaranya serak. Maafkan aku, Rif. Aku tidak punya pilihan lain. Rifki semakin kebingungan. Maksud Bapak apa? Saya nggak ngerti. Sebelum Rifki sempat melanjutkan kalimatnya, Sarto sudah mengayunkan linggis yang sejak tadi disembunyikan di balik punggungnya. Brok, suara linggis menghantam kepala Rifki. Pemuda itu terhuyung jatuh, darah segar langsung mengalir di lantai semen. Ia menatap Sarto dengan mata melebar, penuh keterkejutan dan pengkhianatan. Pa, suaranya lirih, hampir tak terdengar. Air mata menetes di mata Sarto. Tangannya bergetar hebat, tapi bisikan di telinganya semakin keras. Jangan berhenti, habisi dia, tumpahkan darahnya. Dengan terisak, Sarto kembali mengayunkan linggisnya. Berklik, darah memercik, tubuh Rifki tersungkur tanpa daya. Suasana sunyi, hanya suara napas Sarto yang tersengal dan tetesan darah yang jatuh ke lantai. Setelah Rifki benar-benar tak bernyawa, Sarto segera mengambil wadah yang sudah ia siapkan. Dengan tangan gemetar ia menampung darah yang masih mengalir. Dari tubuh korban, ia menyalakan kemenyan, lalu duduk bersila di depan sesajen. Mulutnya komat kamit, melafalkan mantra yang diajarkan lewat bisikan gaib. Kabut tipis mulai masuk ke dalam gudang. Padahal, semua pintu tertutup. Suara angin berubah menjadi raungan rendah, dan di pojok ruangan tampak bayangan hitam tinggi besar dengan mata merah menyala. Bagus Sarto, kau sudah menepati janji. Darah ini akan menjadi pondasi kekayaanmu. Suara itu menggema, membuat dinding bergetar. Sarto menunduk dalam-dalam, hampir menyentuh lantai yang berlumuran darah. Ia tahu, perjanjiannya kini sudah sah. Sarto tak punya banyak waktu. Ia segera menyeret tubuh Rifki yang sudah kaku ke bagian fondasi bangunan apartemen yang masih dalam tahap pengecoran. Malam itu juga, dengan penuh tenaga, ia memasukkan jasad Rifki ke dalam galian semen, lalu menutupinya dengan cor-coran beton. Setiap lapisan semen yang ia tuangkan
semakin menutupi tubuh sahabat sekaligus korbannya. Dan setiap tetes semen itu seolah menjadi simbol penguburan nurani Sarto yang terakhir. Ketika fondasi itu selesai ditutup, suara bisikan gaib kembali terdengar. Bagus, mulai malam ini, rezekimu akan mengalir. Tapi ingat, tumbal tidak berhenti. Sampai di sini Sarto terdiam, tubuhnya gemetar hebat. Ia sadar, jalan yang ia pilih sudah tak bisa kembali. Beberapa minggu setelah kejadian malam mencekam itu, roda kehidupan Sarto mulai berputar dengan cepat. Proyek apartemen yang sempat mangkrak tiba-tiba mendapat suntikan dana dari investor baru. Bahkan, proyek-proyek lain datang silih berganti. Seolah tanpa henti, para pengusaha besar mulai melirik Sarto sebagai mandor yang paling bisa dipercaya. Uang mengalir deras ke rekeningnya. Rumah yang semula sederhana kini direnovasi. Mobil mewah parkir di garasi, dan keluarganya hidup dalam kenyamanan yang sebelumnya hanya bisa mereka impikan di mata warga desa. Sarto semakin dipandang sebagai sosok dermawan dan sukses. Ia kerap menyumbang untuk pembangunan masjid, menyantuni anak yatim, dan bahkan memberi pinjaman tanpa bunga kepada tetangga yang kesusahan. Semua orang memuji kebaikan hatinya, menganggapnya sebagai teladan yang patut ditiru. Namun di balik senyum dan kedermawanannya, ada rahasia kelam yang terus menghantui batinnya. Setiap malam, ketika Sarto hendak beristirahat, suara bisikan itu kembali datang. Suara berat, serak dan menakutkan yang dulu menuntunnya melakukan ritual darah. Sarto, kekayaanmu belum cukup, kau harus menambah tumbal. Ingat, darah adalah pondasi dari kejayaanmu. Awalnya, Sarto mencoba mengabaikan. Ia menutup telinga, dengan bantal, bahkan menyalakan televisi karas-karas agar tidak mendengar suara itu. Namun semakin ia menolak, semakin keras bisikan itu terdengar, seakan membelah isi kepalanya. Di luar rumahnya yang megah, angin malam kerap bertiup kencang. Suara gaduh seperti ketukan keras di jendela sering terdengar. Kadang pintu tiba-tiba terbuka sendiri, atau lampu mati mendadak meski listrik normal. Semua itu membuat tidur Sarto tak pernah bener-bener nyenyak. Yang paling mengerikan, sosok Rifki karyawan yang ia jadikan tumbal mulai menampakkan diri. Pada suatu malam, Sarto baru pulang dari acara syukuran proyek barunya. Saat ia masuk ke ruang tamu, ia melihat ada genangan darah kecil di lantai. Kaget, ia buru-buru menyalakan lampu lebih terang. Namun anehnya, darah itu menghilang begitu saja. Ketika ia menoleh ke arah cermin besar di dinding, tubuhnya hampir lumpuh ketakutan. Di balik pantulan cermin, Rifki berdiri dengan kepala berlumuran darah, menatapnya dengan mata kosong dan penuh dendam. Kenapa Bapak bunuh saya? Suara lirih Rifki bergema, membuat bulu kuduk Sarto berdiri. Sarto terhuyung mundur, hampir terjatuh. Tidak, itu bukan salahku. Aku terpaksa, Rif, gumamnya panik. Namun sesaat kemudian, sosok itu lenyap, hanya menyisakan cermin retak dan napas Sarto yang memburu. Sejak malam itu, bayangan Rifki terus menghantui. Kadang muncul di balik kerumunan pekerja proyek, kadang di pojok rumah, atau bahkan sekilas di kaca mobil Sarto ketika ia sedang berkendara. Meski bisnisnya melesat, jiwa Sarto semakin rapuh. Ia selalu dihantui rasa bersalah dan ketakutan. Saat sedang rapat dengan klien, ia tiba-tiba berkeringat dingin karena merasa ada tangan berdarah yang menyentuh pundaknya. Saat makan bersama keluarganya, ia seakan melihat Rifki duduk di kursi. Kasem menatap keluarganya dengan tatapan kosong. Orang-orang di sekitarnya mulai curiga dengan perubahan sikap Sarto. Istrinya, Sri, sering memergokinya berbicara sendiri di malam hari. Kadang Sarto berteriak, kadang menangis, kadang hanya terdiam menatap kosong. Mas, apa sebenarnya yang terjadi? Akhir-akhir ini kamu sering melamun, sering bicara sendiri. Aku takut, ucap Sri suatu malam. Namun Sarto hanya menggeleng cepat. Tidak ada apa-apa, Ri. Aku hanya stres karena pekerjaan. Dalam hatinya, Sarto tahu ia tidak sedang stres karena pekerjaan. Ia sedang dihantui oleh dosa besar yang tak mungkin ditebus. Hingga suatu malam, bisikan itu kembali hadir kali ini lebih jelas dan tegas. Sarto, waktumu hampir habis. Jika kau ingin kejayaanmu langgeng, kau harus menambah tumbal baru. Darah satu orang tidak cukup. Aku haus. Haus darah lebih banyak. Sarto menutup telinga, menggigil ketakutan. Tapi bisikan itu tak hilang. Di sekitarnya, lampu berkelap-kelip, benda-benda bergetar, dan bayangan hitam bergerak di dinding. Sarto tahu, ia sudah masuk ke dalam lingkaran hitam yang tak bisa lagi ia tinggalkan. Setiap keberuntungan yang datang selalu menuntut bayaran lebih besar. Hari-hari berlalu, dan proyek apartemen yang dipimpin Sarto semakin maju pesat. Beton berdiri tegak, tiang pancang menjulang tinggi,
dan para pekerja terus bekerja tanpa henti. Dari luar, proyek itu tampak seperti sebuah keberhasilan besar yang akan mengangkat nama Sarto semakin tinggi. Namun di balik hiruk-pikuk pembangunan, terselip bisik-bisik kecurigaan. Sejumlah pekerja mulai memperbincangkan keanehan yang terjadi sejak hilangnya Rifki. Si Rifki kok belum balik juga ya? Katanya cuma pulang sebentar, tapi sampai sekarang nggak nongol. Ujar salah satu pekerja saat istirahat makan siang. Katanya sih resign, tapi aneh. Nggak ada kabar sama sekali. Barang-barangnya juga masih ada di mes. Timpal yang lain. Semakin hari, desas-desus itu semakin kuat. Bahkan ada yang berani bersuara lirih bahwa ada bau aneh dari salah satu bagian coran gedung yang baru selesai. Bau amis, seperti darah atau bangkai, yang muncul hanya di malam hari, di rumah. Perubahan sikap Sarto semakin sulit disembunyikan. 3. Istrinya mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang janggal. Suaminya kerap pulang larut malam dengan wajah pucat, matanya merah, dan keringat dingin membasahi kemejanya. Kadang-kadang, Sarto terbangun tengah malam sambil berteriak, memanggil nama Rifki. "Mas, kamu kenapa? Siapa Rifki itu sebenarnya?" Tanya Sri suatu malam dengan wajah cemas. Sarto terdiam, bibirnya bergetar, namun ia tidak mampu menjawab. Hanya tatapan kosong yang ia berikan sebelum akhirnya meninggalkan kamar. Merokok di teras hingga subuh. Tri semakin yakin suaminya menyimpan rahasia besar. Hatinya gelisah, terlebih ketika beberapa tetangga mulai bergunjing tentang bau aneh di lokasi proyek. Suatu sore, salah satu pekerja bernama Darto secara tak sengaja melihat selembar kain penuh bercak darah yang tersangkut di tumpukan material. Ia segera melaporkannya pada rekan-rekan kerja. Namun, anehnya, keesokan harinya kain itu menghilang tanpa jejak. Beberapa pekerja lain bersumpah bahwa mereka sering melihat bayangan hitam melintas di lantai yang baru saja dicor. Bahkan ada yang mendengar suara lirih seseorang memanggil namanya. Di tengah malam ketika lembur, proyek ini angker. Ada yang gak beres, bisik salah satu pekerja dengan wajah pucat. Kabar itu pun mulai menyebar, sampai terdengar oleh wartawan lokal yang penasaran dengan kisah misterius di balik pembangunan apartemen tersebut. Suatu malam, Sri memberanikan diri mengorek keterangan lebih dalam dari suaminya. "Mas, jangan sembunyi lagi. Aku tahu ada sesuatu yang kamu tutupi. Aku bisa lihat dari matamu. Tolong, katakan apa yang sebenarnya terjadi." Sarto awalnya bungkam. Wajahnya tegang, keringat dingin mengucur deras. Namun di tengah ketegangan, sebuah bisikan terdengar jelas di ruangan meski tak ada seorang pun selain mereka berdua. Darahnya ada di pondasi. Jasadnya sudah menyatu dengan bangunan. Sri terlonjak ketakutan. Wajahnya pucat pasi. "Apa itu, Mas?" Suara Bruce. Sarto hanya menunduk, menutup wajah dengan kedua tangannya. Ia tahu, rahasia kelamnya sudah mulai terbongkar. Meski belum secara utuh diucapkan, keesokan harinya Sarto mencoba menutupi semuanya dengan kegiatan sosial. Ia menyumbang besar-besaran untuk perbaikan jalan desa dan menggelar acara pengajian. Orang-orang semakin memujinya. Namun di tengah acara pengajian itu, Sarto melihat sesuatu yang tak dilihat orang lain. Di antara jamaah, Rifki duduk diam, tubuhnya berlumuran darah, wajahnya pucat, menatap lurus ke arah Sarto. Sarto hampir pingsan. Ia segera menyudahi acara, berpura-pura sakit. Tapi di dalam hatinya, ia sadar. Semakin ia mencoba menutupi, semakin jelas arwah Rifki menunjukkan dirinya. Rumor tentang proyek angker itu semakin meluas. Beberapa wartawan mencoba menyelidiki, sementara sebagian warga mulai percaya bahwa ada sesuatu yang dikorbankan dalam pembangunan apartemen itu. Sri sendiri diam-diam mulai mencari tahu siapa Rifki sebenarnya. Ia bertanya pada para pekerja, dan akhirnya mengetahui bahwa Rifki adalah salah satu karyawan yang tiba-tiba hilang tanpa kabar. Padahal sebelumnya Rifki dikenal rajin dan tak pernah membuat masalah. Hatinya remuk. Dalam diam, ia mulai menyusun potongan-potongan teka-teki. Suaminya yang sering menyebut nama Rifki, bisikan aneh di rumah, hingga kabar hilangnya Rifki yang misterius. Sri mulai yakin suaminya terlibat dalam sesuatu yang mengerikan. Proyek apartemen Sarto hampir rampung. Dari luar, bangunan itu tampak megah menjulang tinggi di tengah kota kecil. Banyak orang mulai meliriknya sebagai ikon baru, simbol keberhasilan seorang mandor desa yang berhasil menembus dunia bisnis besar. Namun, di balik gemerlap itu, kegelapan terus mengintai. Sarto tak lagi tidur nyenyak. Setiap malam mimpi buruk menghantui. Rifki datang dengan tubuh penuh darah, menatapnya dengan mata kosong, lalu tertawa lirih. Setiap kali ia bangun, keringat dingin membasahi tubuhnya. Suara-suara bisikan kerap
terdengar di telinganya, menuntut darah baru, menuntut tumbal berikutnya. Seakan perjanjian dengan penghuni Gunung Salak itu belum cukup. Sri semakin terpuruk. Hatinya sudah hancur mengetahui rahasia kelam suaminya. Ia tak lagi bisa memandang Sarto sebagai sosok dermawan yang dulu ia kagumi. Di hadapan masyarakat, Sarto tetap tampil bak pahlawan, tetapi di mata istrinya, ia hanyalah seorang manusia yang menggadaikan nuraninya demi harta. Hubungan rumah tangga mereka semakin renggang. Sri lebih sering menangis dalam doa, berharap Tuhan segera membuka tabir kejahatan itu. Akhirnya, hari yang ditunggu pun tiba. Peresmian apartemen baru. Para pejabat daerah hadir, masyarakat desa ikut menonton dengan penuh kebanggaan. Sebuah sederhana dipasang, pita merah terentang di depan pintu utama. Sarto berdiri dengan wajah penuh senyum. Jas hitamnya rapi, dasinya terikat sempurna. Dari luar ia terlihat seperti seorang tokoh sukses, panutan, dan kebanggaan desa. Namun di dalam hatinya, ia gelisah luar biasa. Setiap kilatan kamera wartawan terasa seperti mata Rifki yang terus menatapnya. Setiap tepukan tangan orang-orang, bagai suara tawa arwah yang mengikutinya. Ketika gunting emas diserahkan kepadanya untuk memotong pita, tangan Sarto bergetar hebat. Ia mencoba menahan diri, tapi saat itu juga, ia melihat Rifki berdiri tepat di samping pita. Tubuhnya berlumuran darah, wajahnya hancur, dan senyum menyeramkan tersungging di bibirnya. Begitu pita hampir dipotong, tiba-tiba tanah bergetar hebat. Semua orang panik, teriakan membahana. Gedung apartemen yang baru diresmikan itu mendadak retak, lalu runtuh dengan suara menggelegar. Debu dan reruntuhan beterbangan, menimbulkan kepanikan massal. Orang-orang berlari menyelamatkan diri. Sebagian terjebak di dalam. Jeritan minta tolong terdengar dari segala arah. Di tengah kekacauan itu, Sarto berdiri terpaku. Matanya menatap gedung yang ambruk, seolah melihat pengadilan gaib atas dosanya sendiri. Dalam kepanikan itu, ia melihat Rifki berdiri di puncak reruntuhan. Menatapnya dengan tatapan penuh dendam. Sarto mencoba berlari, tapi kakinya terasa berat. Napasnya tersengal. Dadanya seakan diremas oleh sesuatu yang tak kasat mata. Hingga akhirnya, ia terjatuh di tengah debu dan puing-puing dalam pandangan kabur. Ia melihat sosok hitam besar penghuni Gunung Salak yang dulu memberinya janji manis. Sosok itu menatapnya dengan mata merah menyala. Perjanjian sudah kutepati. Kini giliranmu membayar lunas. Sarto menjerit, mencoba melawan, namun tiba-tiba tubuhnya diseret ke arah reruntuhan. Orang-orang yang melihat hanya berteriak panik, seolah Sarto tertimpa beton. Padahal, yang sebenarnya terjadi adalah tubuhnya ditelan ke dalam tanah, ditarik masuk ke kegelapan abadi. Ketika debu mulai reda, orang-orang menemukan banyak korban luka dan meninggal akibat runtuhnya apartemen itu. Namun anehnya, jasad Sarto tidak ditemukan. Hanya pecahan dasi hitamnya yang tersangkut di antara puing-puing. Desa pun diguncang berita besar. Seorang dermawan, Mandersa, hilang misterius di tengah ambruknya gedung yang ia bangun sendiri. Namun bagi sebagian pekerja yang selamat, mereka bersumpah melihat sesuatu yang berbeda. Mereka melihat Sarto diseret sosok hitam ke dalam tanah, lalu lenyap tanpa jejak. Sri hanya bisa menangis dalam diam. Hatinya hancur tetopi. Ia tahu ini adalah konsekuensi dari dosa besar suaminya. Ia menutup diri dari keramaian, memilih hidup sederhana, jauh dari ingger-bingger. Sementara itu, gedung apartemen yang runtuh itu dibiarkan terbengkalai. Orang-orang menyebutnya bangunan angker, tempat arwah Rifki dan para korban gentayangan. Seti. Malam warga sekitar mengaku mendengar suara orang memanggil-manggil, atau suara beton dipecah, seolah ada yang ingin keluar dari dalamnya. Nama Sarto pun menjadi legenda kelam. Dari sosok dermawan yang dipuja, ia berubah menjadi contoh nyata manusia yang menukar jiwanya demi harta, lalu lenyap di telan perjanjian terlarang. Dan sampai hari ini, orang-orang percaya, di dalam pondasi apartemen itu, darah dan jasad Rifki masih terkubur, menunggu waktunya untuk menuntut balas pada siapapun yang berani mengusik. Kisah Sarto adalah gambaran nyata betapa manusia bisa terjerumus ketika dikuasai oleh ambisi, keserakahan, dan keputusasaan. Dari seorang dermawan yang dihormati, ia berubah menjadi pelaku perjanjian kelam yang rela menumbalkan nyawa orang lain demi harta dan kejayaan semu. Namun, satu hal yang pasti, setiap perjanjian dengan kegelapan selalu menuntut harga yang lebih mahal dari yang pernah dibayangkan. Sarto mendapatkan hartanya, tetapi ia kehilangan keluarganya, kehormatannya, bahkan jiwanya sendiri. Dan gedung apartemen yang berdiri di atas darah dan nyawa itu kini menjadi saksi bisu bahwa dosa sebesar apapun tak pernah bisa dikubur rapat-rapat. Cepat atau lambat, semua akan terungkap dan kutukan akan mencari jalannya sendiri.
jika kisah ini membuat bulu kuduk kalian merinding. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel Di Balik Perjanjian karena di sini setiap cerita akan membawa kalian menyelami sisi gelap kehidupan, perjanjian terlarang, hingga rahasia mistis yang tak terungkap. Ingat, setiap cerita bukan sekadar dongeng, tapi peringatan bahwa di balik harta yang melimpah, bisa saja tersimpan sebuah perjanjian dengan kegelapan.